Ini lagi saya mau memberikan apresiasi atas penyampaian paparan ini. Sekali lagi Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri memang sejak awal diajukan di Puskesmas Polri sebagai rumah sakit pusat rujukan. Jadi ke depan jadi ini rumah sakit pusat Polri. Saya sapa ini Ibu Yogi Rahmayati. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu atas kehadirannya Bu. Terima kasih. Siap. Maaf ini sudah menuju ke taman dulu. Siap. Ditunggu Ibu, ditunggu. Iya siap Bu. Siap. Gitu. Jadi dalam insya Allah tahun ini pun ada beberapa alat canggih yang akan kita lengkapi, kita penuhi. Memang ada beberapa hal terkait masalah lahan yang harus mulai kita selesaikan karena masih ada lahan di rumah sakit yang untuk akan hampir 2 hektar ya, dan itu juga. Tapi saya percaya dengan pendekatan yang baik, dengan edukasi yang baik, rasanya juga bisa kita ambil. Karena pemanfaatan jelas untuk kemaslahatan umat gitu, baik anggota Polri, keluarga masyarakat. Tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok itu di sana dimanfaatkan. Kita juga bagaimana juga Masjid Bayangkara harus menjadi model pusat rujukan bagi anggota Polri, dan alhamdulillah itu bisa dilaksanakan. Dan ini juga akan mengangkat trust pimpinan dan trust masyarakat kepada Dokes Polri khususnya di Rumah Sakit Bayangkara. Terkait tadi ada ruang perawatan kris juga itu salah satu upaya kita menyamakan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan dari BPJS dan yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara lainnya. Terkait respon cepat pun saya apresiasi. Mohon ini lagi ada nggak? Kita terus menunggu. Jadi apalagi dengan kebijakan pemerintah ya, baik itu dari Dikti maupun dari Kementerian Kesehatan terkait Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri juga termasuk salah satu rumah sakit yang akan menjadi mencetak dokter spesialis dan subspesialis dengan insya Allah ada 10 rumah sakit Bayangkara yang akan diikutkan dalam hospital base, dan yang akan yang menjadi percontohan utamanya Masjid Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri itu juga saya meminta kepada para pejabat utama rumah sakit dan seluruh punya rekan-rekan ahli kesehatan spesialis tetap mendukung sehingga bukan hanya pelayanan tapi juga pengembangan pendidikan dan penelitian. Dan ini juga implikasinya bukan hanya meningkatkan performa rumah sakit, itu juga ya keberkahan aktivitas kita. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Saya beri kesempatan ke Prof. Agus untuk kita makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin kepada para pejabat semua, Pak Kapus, Pak Karugit, teman-teman Dewas, dan seluruh pejabat utama Rumah Sakit Polri. Nama apresiasi tangannya Pak Prima dingin ya, jadi hebat ini prestasi dari sisi pelayanan maupun dari sisi keuangan. Jadi kita lihat banyak yang surplus, dan tadi salah satu indikator kalau dari indra keenam katanya begitu gedung diperesmikan langsung laris, itu salah satu tahun kuda. Dari sisi tadi layanan unggulan, lagi karena sudah ada arahnya tadi ke arah hospital base, sebaiknya memang diprogramkan dari sekarang. Hospital base itu kelemahan utama dari sisi pendidikan adalah pengalaman klinis. Jadi pengalaman klinis itu adalah sebenarnya jam terbang yang hasil dari teman-teman DPJP yang seharusnya tercatat dan diperbandingkan dengan yang prestasi sebelumnya. Jadi
ini kaitannya nanti jangan sampai ada obat baru atau ada alat baru masuk dan langsung diterapkan. Nah, itu biasanya nanti menjadi problem. Jadi sisi pendidikannya dan risetnya jadi berkurang. Jadi riset yang utama sebenarnya riset pengalaman klinis itu yang yang saya juga secara bertahap di RSM juga saya mengajukan seperti itu. Jadi supaya tidak IBM itu nanti hanya dikuasai oleh key opinion leader saja, tapi kita punya data klinis, apalagi kalau nanti pasiennya banyak, itu bisa kita catat. Jadi protokol penelitiannya nanti mesti dicatat dari awal. Dan itu bisa menjadi evidence based dan bisa penelitinya naik pangkat, malah bisa menjadi guru besar nanti Jawa ya. Jadi melalui jalur klinis, pendidik klinis. Jadi selain nanti ada jenderal, ada guru besar Pak. Itu pertama. Jadi yang kedua yang unggulan itu sebaiknya langsung dibuatkan PPK-nya, panduan praktek klinis, karena sekali lagi sasaran ke depan pertanggungjawaban keuangan itu antara lain melalui bagaimana PPK tadi, bisa juga untuk katakanlah perlindungan hukum terhadap teman-teman di PCP kalau nanti dimasukkan ke MDP dan sebagainya. Jadi PPK itu memang khas untuk rumah sakit, jadi yang unggulan diprioritaskan. Nah, yang kedua adalah yang kira-kira yang interkolaboratifnya cukup banyak, karena biasanya interkolaborasi antar spesialis itu agak kurang ya. Jadi itu yang kalau bisa jadi contoh tadi untuk hospital case yang modelnya bagus, itu bagus ke sana arahnya. Nah, yang kalau saya lihat di sini dari sisi keuangan prestasinya di tahun yang lalu itu kan rupiah murninya masih sisa dikit ya. Kalau bisa sih nanti diperbaiki, jangan sampai tadi kan katanya untuk pelayanan kesehatan tertentu ya tidak terserah. Jadi itu mungkin masih bisa tidak digunakan. Saya nggak tahu kalau yang lalu nggak bisa diambil sekarang ya, tapi bisa kembaliin kan kalau rupiah murni ya. Jadi artinya bahan pembelajaran kita untuk tahun sekarang yang BLO terserah cukup bagus, dan dari satu awal kelihatannya tadi ini salah satu tanda kenapa Pak Karumpit tangannya dingin, karena satu awal sudah dipakai untuk bangun gedung, tapi masih juga ya. Itu benar-benar nggak ada salah akuntansi. Yang salah itu profit ya karena sekarang nampaknya saya sebagai ketua Makesi ada dua hal, nggak tahu kalau bisa di sini. Pertama, teman-teman yang bergerak di IT dan di akuntansi sebaiknya disumpah. Itu karena belum bisa menjadi perubahan yang mendadak dari situ ya. Nanti yang mohon kita tradisikan lah ya, kalau itu bisa menjadi satu role model juga. Gitu. Yang lain-lain saya pikir oke, cuma sebagai orang forensik tadi kenapa orang forensik diganti orang ortoped? Nanti kok tadi ada paparannya tuh. Maksudnya cedera kemarin itu PPT kita kan kerjasama dengan ortoped di UI Jenderal. Dia pengen ada praktek dari kadaver. Soal kadaver. Soal kadaver. Jadi kita perbaiki ruangannya karena kemarin kumuh Jenderal. Nah, Prof, akhirnya kalau ada Komnas ini dia siap dari ortopedinya memperbaiki. Kalau subsidi berarti ya. Nah, saya pikir ruangan forensik geser, menjadi ortopedi dulu. Yang customer juga, yang dokternya juga. Itu aja dari saya sementara Pak Karumpit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kami memberikan tanggapan dan masukan. Bro bagus jiwa forensik langsung dulu. Langsung ada koleksi. Langsung forensik kok diganti di ortopedi, apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita sekalian yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Kapus Polri yang juga selaku Ketua Dewas Inisiatif Negara tingkat 1
Stokes Polri. Yang kami hormati Pak Karimjit Bayangkara, Tingkat Stokes Polri, para pejabat utama Rumah Sakit Nadir, kemudian yang kami hormati Pak Ketua Dewas juga, dan anggota Dewas yang lain. Prof. Agus, ada Pak Beres. Yang pertama untuk kami, kalau kita mau menanggapi paparan dari Tuan itu, rasanya mungkin belum waktunya untuk kami, karena memang kami selaku anggota Dewas yang baru juga tetap harus mempelajari dulu. Ya, karena kalau Pak Aryan itu ya baru tapi stok lama. Jadi artinya seluk beluk bahkan jalan tikus di sini pun tahu. Kami tidak perlu. Namun ada satu hal yang menarik buat kami terkait dengan hospital base tadi. Ini baru-baru dan jadi tren, jadi topik pembicaraan itu di mana-mana, termasuk di media sosial juga, khususnya untuk kalangan dokter dan petugas kesehatan lainnya. Ini kan, nah saya juga mau nanya tadi tapi belum sempat Pak Kapus. Kita betul memang harus memajukan layanan kesehatan. Tapi kan kita juga punya satu trademark ya, pelayanan lokal di sini ya. Saya juga tidak tahu apakah di dalam hospital base itu tidak ada pendidikan dokter forensik yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Saya juga sama sekali belum tahu. Tapi apapun itu tetap harus kita persiapkan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan, kita selalu Agus mengatakan bahwa protokol itu adalah roh daripada kesehatan, kepolisian. Jadi ya saya kira itu juga menjadi bagian yang harus kita prioritaskan untuk ke depan, manakala itu masuk di dalam program hospital base. Kita punya spesialis forensik banyak dan anggota Dewas kita juga spesialis forensik. Jadi saya kira kita tidak begitu sulit untuk mendapatkan bantuan untuk program ini. Ya. Memang saya juga mendengar dari beberapa rekan saya terkait dengan pelaksanaan pelayanan subspesialis yang dilaksanakan oleh rumah sakit di luar rumah sakit yang punya universitas. Itu agak kesulitan karena ada aturan yang sebenarnya kita aturan setelah ya mohon maaf ya, kita nggak. Tadi tunggu. selamat datang ya. Jadi katanya habis kegiatan dari Kementerian Keuangan ke bawah dari Kementerian Keuangan di sini kalau pakai telolet itu enggak sih kan? Tapi ternyata juga Ibu bisa tiba tepat waktu. Kita belum lama. Boleh Ibu, saya anggota Dewas sedang memberikan saran buat Pak Ketua Dewas dan Pak Karimjit. Jadi kembali lagi yang dokter kita untuk bisa kita persiapkan untuk ke depan kita jadikan pusat pendidikan spesialis mana kalau bisa. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait juga dengan pelayanan kesehatan yang ada, saya kira
apa yang dipaparkan Pak Karumpit seperti Prof. Agus sampaikan, performance rumah sakit, kemudian juga termasuk laporan keuangan itu selalu ada progres, ada peningkatan. Nah tentunya ini menjadi satu prestasi tersendiri daripada Karumpit dan seluruh jajarannya, karena luar biasa di tengah kita katanya kesulitan masalah ekonomi, tapi ternyata kita masih bisa mendapatkan hasil yang baik untuk masalah keuangan di rumah sakit. Dan kemudian tadi juga Pak Kapus sudah menyampaikan bahwa Pak Kapus sudah mempersiapkan beberapa alat yang spesialis di sini yang akan nanti melengkapi atau pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah ini juga tentunya harus kita sambut baik, dan yang paling utama adalah kita mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan alat yang ada. Dari dulu kan masalah kita itu adalah masalah ruangan. Masalah ruangan itu menjadi persoalan tersendiri karena keterbatasan bahan. Tadi saya sempat tanya juga dengan Pak Haryadi, itu kok dari beberapa tahun lalu sudah beberapa kasus, sudah beberapa kali itu apa kendala utamanya sih itu itu dari dulu kan selalu kita Pak Haryadi bilang kemarin mau pemilu, jadi tidak mau ribut-ribut. Oh ya lagi kalau sudah urusan begitu kan lain lagi, karena situasi Kamtibmas menjelang pemilu dan selesai pemilu itu memang juga ya menjadi hal yang tidak bisa ditawar, karena itu merupakan program dari pemerintah yang harus sama-sama berjalan. Tapi ini kan sudah selesai dan ini coba kita optimalkan, karena itu memang kita perlu. Dari dulu kita itu perlu. Ya. Ada beberapa orang mengatakan itu memang tidak penting tapi perlu. Tapi ya sama juga. Ya, tidak perlu tapi ya penting. Ya, karena memang lahan dia ada itu sudah sangat terbatas. Jadi seyogyanya ini juga menjadi prioritas program yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit untuk pengembangan ke depan. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, itu pendekatan persuasif pasti sudah dilaksanakan. Tapi mungkin tingkatkan lagi untuk kita lebih intens lagi untuk pelaksanaannya. Saya kira di situ dari dulu sudah kita identifikasi beberapa orang yang menjadi tokoh daripada masyarakat yang ada di situ, itu yang selalu tidak mau berkomunikasi. Nah ini coba kita cari langkah-langkah yang lebih baik lagi. Nah kemudian yang berikutnya ya saran kami terkait dengan masalah ini mungkin ke depan itu saya juga tapi belum bisa melihat terkait dengan peningkatan sarana-prasarana utamanya untuk masalah perparkiran, yaitu ke depan juga ini menjadi bagian daripada kita meningkatkan performance daripada rumah sakit yang bersama-sama kita lakukan. Saya kira itu Pak Kapus apa yang dapat kami berikan sebagai masukan. Terima kasih. Assalamualaikum tugas selaku ketua Dewas Karumpit, Dewas yang hadir di sini semua hadir, jadi anggota Dewasnya ada 4 yang luar biasa. Jadi kita estimasikan kalau Sabtu siang Bu, ternyata ada di Panglem dari baru Pak aku saja. Ya terima kasih. Saya sangat takjub ya. Beberapa hari yang
yang lalu atau minggu yang lalu saya datang sini sudah berubah. Katanya Pak Arthur ini kayak bendung-bendung besar gitu ya. Jadi termasuk SDM-nya. Saya berterima kasih dan kita patut berterima kasih pada Pak Kapus Dokes yang SDM para punggawa di wilayah ini dimasukkan ke kawah condor di mukonya rumah sakit. Ternyata tantangannya beda. Dan ini adalah warisan para leluhur ini yang nantinya rekan-rekan ini yang akan menggantikan. Jadi tidak bisa masuk di rumah sakit ini barangkali langsung dari Karungkit selain Pak Prima. Memang Pak Prima memang spesial. Jadi kita anggap yang lain itu nanti harus makan dulu di sini sehingga sudah tahu kondisi yang ada ini. Karena ini luar biasa, apalagi kalau kita bicara dengan SWOT-nya. Saya melihat di sini itu kok banyak strength-nya dan opportunity-nya. Tadi dari Pak Kapus luar biasa yang tahun ini banyak sarpras yang akan di dropping sini. Kemudian ada tanah yang insya Allah kalau bisa diperluas. Dan tujuannya adalah untuk mengokohkan rumah sakit ini dari bintang 1 mungkin Pak Prima kalau nanti berpanjang bintang 2 juga. atau kalaupun enggak nanti berikutnya itu Karungkitnya bintang 2 karena sebagai kepala rumah sakit Bayangkara Pusat. Dan ini luar biasa, kami memang sering ngobrol-ngobrol sama senior-senior, tidak hanya senior dokter tapi senior di Akpol itu memang mempertanyakan rumah sakit ini sudah cukup layak untuk jadi bintang 2. Nah, jadi saya baru diusahakan Pak Kapus Dokes. Jadi itu, dan kita tadi sudah disampaikan juga paparannya yang luar biasa. Jadi kita sangat eksis di era sebenarnya era ekonomi nasional ini. Nanti ibu yang lebih tahu gitu kan, lagi tidak baik-baik saja pun kita masih tetap eksis dan ada saldo yang bertambah. Dan tantangan ke depan tentunya tidak semakin mudah. Dan tantangan yang sulit ini bagi orang lain barangkali sangat sulit, tapi bagi kita jadikan itu tantangan yang tidak sulit. Nah, itu kesempatan di sini. Barangkali yang kemarin itu kita lebih bisa akselerasi itu karena saya melihat mungkin bersatunya SDM yang ada di dalam ini luar biasa. Memang saya lihat setelah kita itu mendapatkan SDM Pak Kapus 200 orang, kemudian ini sekarang mulai sekolah Pak Kapus. Jadi pada ditinggalkan yang bersama saya dulu 10 orang sudah sekolah semua. Artinya apa? 5 tahun ke depan itu dia mulai balik. Dan saya melihat Dokes Polri itu semakin luar biasa. Memang tadi dikatakan Pak Agus ya, langsung kami mendokpol luar biasa. Dan di dalam perusahaan ini kita ada 2, yaitu profit dan benefit. Jadi profitnya itu ya di layanan kesehatan, benefitnya itu bagaimana Polri, Pak Kapus Dokes itu merasa dengan adanya rumah sakit semakin ringan, semakin Dokes dikenal dan sebagainya. Dan itu dari tahun ke tahun sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah juga perbaikan selalu. Kalau bicara itu Pak Arthur ini selalu ngomongin siapa yang penggantinya nanti. Udah nggak usah dipikir Pak, nanti ada anunya sendiri, ada masalah sendiri, ada orangnya. Ternyata benar juga. Jadi rekan-rekan yang di sini barangkali nanti salah satu orang yang ada di era tantangan yang nanti ya. Dan saya optimis kita dengan budaya yang bekerja bersama bahwa
kalau kita ini bukan miliknya Pak Prima rumah sakit ini, tapi miliknya Polri atau Negara Republik Indonesia. Artinya Pak Prima di sini juga kerja bersama dengan rekan-rekan semuanya untuk mencapai ya tadi benefitnya untuk organisasi. Kemudian tadi saya setuju sekali dengan Pak Agus tadi yang ada 900 juta ya. Itu mungkin apa ya Pak? Jadi itu miliknya negara, harusnya kalau bisa memang harus nol gitu kan. Nah, jadi 900 itu kalau cari uang ya buka poli mungkin jam 3 jam belum dapat itu apa jadi semua 900 barangkali ini rent ya. Rentnya jadi lihat untuk penyerapan anggaran dan sebagainya. Dan ini perlu juga karena ada temuan dari BPK bahwa anggaran itu dititipkan ke Pusdokes ya. Jadi ini kalau tidak rati-rati tanyakan anggaran saya di sana masih berapa dan sebagainya barangkali itu. Jadi mungkin nanti kalau anggaran tadi kita nyari sendiri agak ngos-ngosan ya, kalau dikasih habiskan saja. Walaupun anggaran tadi tahun ini turun 5M ya, menurun 5M, dan dari 50 sekian M itu 36-nya hanya untuk belanja pegawai. Jadi hanya sedikit sebenarnya dari 600 sekian ya dibantu oleh hanya 0,8 ya, 8% ya, 8%. Dan itu sebenarnya sudah luar biasa. Kita itu bekerja untuk kehadiran negara pada masyarakat itu sudah luar biasa. Dengan 8% semua kita bisa laksanakan. Jadi barangkali di pertemuan pertama ini saya hanya mau memotivasi Pak Bima. Jadi jalannya sudah lurus, sudah barangkali akselerasi dan yang lain bisa disampaikan di nanti kinerja kita ke depan. Dan saya ada satu sebenarnya perlu dikaji. Kemarin sudah ada kajian itu dari Pak Bintang tentang UTDRS. UTDRS ini karena saya ambil S2-nya ambil UTDRS. Di 2 tahun kedua itu kita baru bisa mencapai 30% dari target kita. Target kita itu kita mau transfusi itu 1 bulan 1.500 kantong. Dengan rumah sakit yang tapi saat ini saat dulu 2 tahun yang lalu itu baru 30%-nya. Nah, sekarang vendornya sudah dapat untung dan sebagainya. Nanti ketika kerjasama itu perlu di-press lagi, ya vendornya dikasih lebih sedikit, yang banyak kita, kemudian kita keliling untuk transfusi itu terus-terusan karena memang kita tidak mendapatkan uang tapi bisa ngirim uang yang ke PMI. Karena 1.500 per bulan lumayan banyak. Dan itu luar biasa. Jadi kalau kita bisa mengerjakan itu, tantangannya tidak banyak sebenarnya. Jadi itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Izin berikutnya berikan kesempatan kepada yang terhormat Ibu Yubi Rahmayanti SE SST Angka PP PHD. Bu tak kenal maka atas saya memperkenalkan Ibu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada Pak Kamtib, kemudian Bapak Ketua Dewas Pak Kapusdokes, kemudian ini para anggota Dewas. Sebenarnya saya tuh kenal hampir semua loh, Pak Prof Agus, kemudian Pak Irjen Pol Atu Tampi dulu sebagai Kapusdokes juga udah sering, kemudian
Pak Irjen Pol Haryanto juga mungkin dulu juga sebagai salah satu kalau gitu ya Pak ya. Jadi dulu saya termasuk ini Dokter Budi, wajahnya familiar juga. Saya dulu di kisaran tahun 2013 sampai 2015 saya bekerja di pembinaan PPKBLU dan salah satu dan rumah sakit dan termasuk juga di dalamnya rumah sakit Bayangkara. Namun memang ini tidak terasa ya, udah 10 tahun lebih saya meninggalkan Ditjen Perbendaharaan. Ya, tapi masih bekerja di Kementerian Keuangan. Jadi Prof. Agus dulu sama Bu Sri Mulyani dan baru sekarang dengan Pak Menteri yang baru tadi izin sedang rapat dengan Pak Menteri. Jadi mudah-mudahan keberadaan saya di sini nanti tidak terlalu lama membutuhkan adaptasinya karena sudah pernah dulu berkecimpung lah di dalam pengelolaan rumah sakit gitu, terutama di keuangannya gitu. Jadi tadi menyimak dalam perjalanan ke sini untuk paparannya mengenai kinerja layanan maupun keuangan, kemudian ini dari berkas yang ada sekilas ya, melihat pertama-tama dapat saya lihat dan tentunya apresiasi sekali kinerja yang luar biasa ya. Tadi seperti Dr. Haryanto bilang di kondisi yang tidak mudah gitu, tapi ternyata tidak hanya survive tapi juga meningkat kinerjanya gitu. Dan ini saya highlight ini terkait dengan pelayanan kesehatan, indikator-indikatornya juga semuanya membaik ya, bornya itu makin meningkat, kemudian loss-nya berkurang, DTO meningkat dan seterusnya, dan kematian misalnya juga turun dan seterusnya ya. Mungkin malah justru kunjungan itu berkurang ya, agak berkurang, tapi ternyata juga dari sisi penerimaan tetap naik ya, jadi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dari sisi keuangannya ini kalau saya lihat, jadi dari sisi penerimaan tercapai targetnya sampai melebihi 100%, 117%, kemudian pengeluarannya bisa dihemat 91% ya, dan kalau dipecah gitu dari RM-nya itu bisa dioptimalisasikan, jadi sedikit sekali yang tersisa, which is bagus kan ya. Artinya kalau sudah dialokasikan oleh negara, alangkah baiknya itu memang dioptimalkan. Sedangkan kalau dari pendapatan yang bersumber dari pelayanan dan menjadi PNBP BLU sendiri, itu yang mungkin kita kelola dengan lebih efisien ya. Karena selain untuk menutup operasional, tentunya sebuah rumah sakit juga harus tumbuh, sehingga membutuhkan investasi ya, dana untuk mendukung investasi. Nah itu saya rasa secara overall in general udah on the right track gitu. Nah tentunya mungkin perlu pendalaman lebih lagi. Kalau dari pengalaman saya juga izin ya, kami sebelum ini juga menjadi dewas di rumah sakit, tapi di lingkungan Kementerian Kesehatan, jadi rumah sakit vertikalnya Kementerian Kesehatan, pernah di Cicendo, kemudian di Robinsulu ya. Nah maksudnya dengan pengalaman itu melihat, iya kebetulan di Bandung semua, saya yang minta kalau bisa dipindah ke Jakarta aja. Kemudian jadi indikator-indikator kunci perlu kita perhatikan. Jadi itu semacam kalau di ekonomi juga leading indikator ya. Jadi bukan tujuan akhir tapi seperti pertanda, itu penanda gitu. Jadi beberapa indikator seperti rasio-rasio itu perlu kita terus kawal gitu. Misalnya kalau yang saya catat ya, yang penting-penting misalnya rasio SDM
terhadap atau pendapatan per SDM. Jadi makin besar tentunya makin bagus, artinya produktivitas ya. Jadi per SDM itu bisa menggenerate berapa pendapatan. Terus kemudian di SDM-nya itu sendiri juga seringkali perlu kita lihat komposisinya. Nakes itu seberapa dibandingkan porsinya dibandingkan yang supporting atau administrasi. Nah ini kebanyakan rumah sakit pemerintah. Namun saya belum pernah, ini belum lihat ya kalau Bayangkara seperti apa. Nah kendalanya adalah di situ di SDM karena banyak terbebani oleh PNS ya yang sulit untuk dikendalikan gitu, tidak dalam kontrolnya rumah sakit itu sendiri maksudnya gitu. Nah itu yang mungkin juga harus terus kita kawal. Kemudian juga biasanya beban farmasi itu juga sebuah indikator ya yang bisa memperlihatkan kualitas dari administrasi atau tata kelola bahkan. Jadi di situ yang mungkin banyak rumah sakit yang struggle untuk bisa mengendalikan gitu. Nah ini mungkin kedepannya kalau boleh kami sebagai Dewas juga dalam kesempatan rapat-rapat Dewas sebelumnya indikator-indikator tersebut mungkin di belakang ada ya bisa juga dipresentasikan. Mungkin cukup sampai di sini dulu karena belum mendalami sekali dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus ya bersama-sama mengawal ini rumah sakit kita ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya dari Tugas bahwa rumah sakit kita nanti akan menjadi rumah sakit pusat. Semoga ini terrealisasi. Yang kedua masalah canggih. Memang kita sudah di sounding oleh Kapak Mafasgas, nanti mungkin akan hadir alat-alat fisioterapi robotik. Kita sudah siapkan di ruang GIU untuk fisioterapi robotik dan ruangannya sudah dibangun juga oleh vendornya. Mungkin kira-kira di bulan Maret atau April nanti akan datang. Yang kedua juga kita nanti akan dapat robot juga alat untuk robotik ortopedi. Di mana nanti di OK 11, 12, 13 akan kita operasionalkan. Di ruangan 11, 12, 13 itu belum ada. Kemarin waktu periode saya belum ada mesin anestesi, belum ada mejanya, belum ada lampunya, dan kita sudah beli mesin anestesi. Modelnya dokter sekarang mau ngecek Bapak Kabus dan menyampaikan kalau mesin anestesi itu mintanya merek juga. Pak Prima saya minta Mindre tipe ini, betul kan, Dokter Agung? Terus setelah kita belikan dia pamer Pak Prima, alhamdulillah saya bisa operasi otak tapi pasien masih sadar dari gitu. Dokter Pandai kita sudah punya keadaan seperti itu Bapak Kabus. Di operasi otak tapi pasiennya masih sadar, masih bisa diajak ngomong. Itu yang untuk alat canggih. Untuk lahan 2 hektar Bapak Kabus sampaikan tadi, mungkin kita jawab juga dari Pak Agus tadi bahwa untuk lahan 2 hektar itu sebenarnya sudah berproses Pak Ijin. Coba dipaparkan mungkin untuk lahan 2 hektar. Mohon izin paparan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Wakapolri. Di kita itu punya lahan 7 hektar dengan rincian ini 4 hektar sekian itu ditempati oleh rumah sakit yang biru ini. Terus ini yang 2 hektar sekian itu masih untuk asrama. Di sini ada bangunan cagar budaya yang didirikan tahun 1775. Jadi kami punya videonya. Ini ditempati sepertiga oleh masyarakat Polri, sepertiga oleh Purnawirawan Polri, dan sepertiga oleh masyarakat. Lahan ini sangat ekonomis, ini menghasilkan. Ini di sini itu untuk kos-kosan dan untuk berdagang. Ini resistennya itu sangat tinggi sekali. Kemarin ada LSM yang mau menghadap ke saya tentang menanyakan lahan ini.
tapi sudah saya limpahkan ke Yanma atau ke Slok. Karena waktunya Pak Wakapolnya Pak Ahmad Doviri, dokter tidak usah bergerak, karena dokter berdampingan dengan rumah sakit. Nanti biar Yanma, Provos, Slok aja yang bergerak. Kira-kira 2 bulan yang lalu kami sudah diundang oleh Wakapolri Pak Dedi, ini mau merapatkan masalah ini. Dan paparan kami ini sudah kami kirim ke sebelumnya Pak Dedi. Ini tapi kami belum dipanggil lagi. Ini lahan 2 hektar ini. Kemarin kami sudah paparkan bahwa ini narasinya bukan untuk parkir. Narasinya adalah pengembangan pelayanan. Kalau hanya parkir takut saya ada resisten. Dan pimpinan juga tidak mendukung kalau hanya untuk parkir, tapi untuk pelayanan. Terutama yang sudah timbul sekarang adalah komplain untuk pelayanan Polri eksekutif. Pelayanan Polri eksekutif adalah pelayanan para komandan atau purnawirawan. Itu Bapak Kapus dan anggota Dewan untuk lahan yang 2 hektar. Terus untuk rumah sakit role model itu juga kami jawab. Mohon izin Bapak Kapus, kami sampaikan barusan kami juga melaksanakan operasi pasien atensi Bapak Kapolri. Ada pasien namanya Tuan Edi ojol, kemarin viral, dia dengan palatus ICC, palatumnya itu pecah. Dan kita operasi, alhamdulillah sudah bagus dan hari ini kembali ke ruangan, tapi kita transfusi dulu karena trombonya rendah 65 sekian. Sehingga kita transfusi dulu dengan trombosit afrens ya, afrens supaya naik. Nanti kalau sudah kita kembalikan ke ruangan. Dan berhasil Bapak Kapus untuk operasi Pak Edi ini. Tadi kami kunjungi saya dengan Dr. Agung di SUB. Kita dengan Pak Waka juga tadi ya, Pak Waka juga ya di SUB, komunikatif juga, orangnya sudah TCS-nya 15. Jadi untuk trust pimpinan sudah kita laksanakan, bahwa pasien-pasien atensi, Bapak Kapolri kita atensi. Demikian juga pejabat. Mungkin untuk Bu Yogi kita sampaikan kita punya poli eksekutif Bu. Poli eksekutif itu poli para pejabat kombes ke atas, baik itu purna maupun aktif. Di situ bayarnya pakai BPJS Bu. Tapi kita siapkan bubur ayam, kita siapkan snack, kita siapkan kopi teh. Itu diiri oleh TNI yang lain. Mungkin zamannya Karuninya Pak Dr. Asep, Pak Arianto, kami meneruskan. Ini sebenarnya Karuninya Pak Dr. Asep Bu. Kalau Pak Arianto sama saya penerusnya aja. Gitu. Itu sangat diapresiasi. Karena tidak ada layanan di rumah sakit vertikal yang seperti itu. Itu untuk salah satu kelas pimpinan. Tapi namanya pelayanan pasti kurang, itu pasti ada yang kurang cepat. Ada lagi, dok, saya kan purna komjen, harusnya saya didulukan. Kita sampaikan bahwa di sini semuanya itu eksekutif, semuanya itu para pejabat. Untuk respon cepat, terus terang kami selalu pasien-pasien yang kami itu selalu kita respon. Ada beberapa kasus yang atensi biasanya kita akan rapatkan. Kita rapatkan oleh Kabid yang hebat, sehingga semua DPJP yang terkait pasti akan kasih masukan. Ini banyak sekali rapat-rapat kita seperti kasusnya Pak Budi Siswanto itu sudah baik pas itu kita rapatkan, kasusnya Pak Indro ya juga kita rapatkan, banyak kasus yang kita rapatkan kalau ada kasus-kasus itu, sehingga kita bisa merespon atensi para pimpinan. Untuk rumah sakit hospital base ada 10 rumah sakit, mungkin untuk rumah sakit Keramat Jati atau Dinas Dokes Polri sebetulnya ada 3 prodi yang dipercayakan ke kami, yaitu prodi bedah, prodi penyakit dalam, dan prodi paru. Tapi dari paru karena kekurangan spesialis, maka yang kita respon prodi bedah dan penyakit dalam. Sebetulnya untuk forensik, mohon izin Bapak Dr. Arthur, bahwa kita itu sudah mengajukan untuk spesialisasi prodi forensik. Tapi dari Kemenkes untuk forensik tidak
tidak pada saat ini, sehingga belum dianggap belum urgent. Dan untuk hospital base nanti itu rencana kami adalah para dokter dari Polri atau PNS Polri. Karena nanti yang sekolah itu mengambil PPDS itu harus dibayar. Jadi kalau kita membayar itu juga kembali ke person kita, ke anggota kita. Sehingga nanti pusdokter tidak perlu mengeluarkan beasiswa untuk dokter-dokter umum yang sekolah subspesialis di kami. Itu untuk dari Bapak Kabus Dokes. Untuk Prof. Agus, pelayan unggulan hospital base sudah kami sampaikan tadi. Untuk obat-obatan, Prof. mohon izin jangan sampai nanti hospital base itu untuk promosi obat itu ya Prof ya tadi ya. Kami sudah mengunci Prof obat-obat itu pakai computerized. Ya. Dan kami sudah punya unit cost, jangan sampai nanti dokter itu terpengaruh oleh promo-promo obat. Walaupun pada saat terbit jangan sampai terpengaruh sehingga nanti akhirnya pengeluaran lebih besar lagi. Gitu, Prof. Jadi nanti mungkin protokol penelitiannya akan dicatat itu bisa digunakan lebih besar. Untuk BPK sudah menemukan kolaboratif sudah. Jadi nanti mohon pada saat hospital base nanti ada kolaborasi para DPCP ya, yang terus untuk RM Transport. Mohon izin yang ini yang dibahas tadi yang 800 tadi ditanyakan oleh Prof. Agus juga, Pak Haryanto juga nih kalau misalnya ya. Dari sisa rupiah murni yang 800 sekian tadi, ternyata rinciannya adalah 600 itu untuk belanja pegawai. Jadi belanja pegawai itu sudah langsung adanya pakus minus, sehingga 600 juta itu langsung diambil oleh Pusyu, karena itu untuk membayar satker lain. Jadi memang belanja pegawai ini tidak bisa digunakan karena itu hanya untuk gaji aja. Gitu. Yang 200 itu adalah giat yang sudah memenuhi target. Di mana kemarin itu ada aturan tidak bisa optimalisasi. Anggap saja sekarang kita harap alkes anggap saja 1.600 alat. Ya. Kalau sudah 1.600 alat, kita mau nambah lagi 200 itu tidak boleh menjadi 1.800. Optimalisasi itu ada aturan dari Kemenku. Gitu ya, Bu ya. Sehingga tidak ada syaratnya seperti itu. Dan kegiatan dokpol anggap saja mungkin dokpol sudah terpenuhi sehingga tidak ada tambahan permintaan untuk giat dokpol. Mohon izin Prof, tadi mungkin apakah sudah bisa membangun tapi kok masih ada surplus 19M, apakah ada salah dari akuntansi atau tidak? Mohon izin Prof, kami baru saja diperiksa BPK Prof, 10 hari Prof, 10 hari untungnya nggak ada temuan masalah satu itu. Satu itu sudah ada temuan masalah kondisi keuangan kami. Prof Forensik sudah dijawab. Untuk Dr. Arthur, hospital base sudah kami jawab tadi. Bahwa nanti kita SDM yang belajar di kami itu nanti akan kita bayar sehingga ganti ruang untuk kami, nanti kami akan mendidik dokter-dokter dari Polri atau PNS Polri. Untuk yang dokter forensik tadi sudah kita jawab, siapkan untuk subspesialis di luar universitas. Untuk yang tes yang ada ya. Mohon izin Prof, kita masalah BPJS aturannya memang sangat ketat Prof. Kita ini sekarang lagi mau diaudit medis masalah pelayanan tracheostomi. Di pelayanan tracheostomi itu mulai tahun 2019 sampai tahun 2025 mau diaudit. Kami sudah tanya ke staf apakah ada phantom billing atau tidak. Tidak ada. Jadi phantom billing itu tidak dilakukan tracheostomi tapi dilakukan tracheostomi. Ini tidak ada. Kita sesuai prosedur.
Saya nggak mau ada batu bilik. Tapi memang ada pencatatan yang kurang, ada pencatatan kurang. Tapi kita sudah penuhi pencatatan itu karena itu sekarang BPJS itu yang data-data rekam medik sudah ditarik semua, sehingga kita kuatin di manualnya, gitu. Jadi BPJS lagi mengoreksi supaya kita bisa mengembalikan, tapi kita kuatin lagi supaya kita tidak mengembalikan untuk BPJS. Dan kami sudah sampaikan bahwa sekarang itu BPJS makin ketat, misalnya tipoid itu tidak boleh dirawat di rumah sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri. Gitu. Tapi kalau itu masyarakat Polri, maka diagnosisnya itu bukan tipoid. Kita diagnosis gangguan apa namanya? Saluran usus itu ya, gangguan saluran usus. Karena kalau anggota Polri kita rujuk ke rumah sakit Lemdikat atau rumah sakit Brimob akan teriak, gitu. Jadi kalau kita diagnosis tipoid, kita kelihatan tipoid maka tidak boleh, sehingga kita gangguan infeksi usus ya, saluran pencernaan. Walaupun itu klaimnya lebih rendah, Kalau tipoid 4 juta, kalau tipoid berapa Bu? 2,4 gitu. Jadi, memang BPJS lagi itu nyari supaya bayarnya nggak tinggi-tinggi. Untuk pelayanan unggulan sudah kami sampaikan, masalah robotik tadi, masalah ruangan, asramanya 2 hektar tadi, Prof sudah kami sampaikan, peningkatan sarana prasarana. Peningkatan sarana prasarana sudah kita tingkatkan karena permintaan yang terbanyak di kami adalah permintaan ICU dan HCU. Jadi kita akan menambah juga ventilator maupun ruangan untuk HCU. HCU dulu awalnya kita 13 kalau nggak salah. Itu ternyata ya, di bawah 5, di atas 6 atau berapa kalau nggak salah. Sekarang sudah 22 HCU, itu masih kurang. Nanti kita tambah lagi di ruang Cemara 1. Untuk Dr. Haryanto, SDM harus makan dulu ya, mungkin para kandidat Karunggit harus makan dulu jadi stafnya rumah sakit dulu. Tanahnya diperluas, sudah kami sampaikan tadi, semoga bisa menjadi rumah sakit pusat. Satu yang bertambah sudah kami sampaikan. Untuk SIPSS khusus memang kami kemarin zamannya Dr. Haryanto mendapat banyak sekali SPS khusus dan sekarang sekolah pada sekolah dong. Baik itu dokter apa itu? Ya dokternya Pak Menteri Agus apa itu? Ani jantung di UI ya, jantung di UI. Terus yang di Tombo itu Bulan. Sekarang emergency medis di UI juga. Jadi sudah banyak. Terus yang menantunya Bu Wiwi itu sekarang ngambil urologi juga di mana. Jadi semua sudah pada sekolah. Mentari juga sudah sekolah. Antara profit dan benefit memang ini harus saling mendukung. Kadang-kadang kita tidak bisa memikirkan profit juga, kita juga benefit. Salah satunya adalah trust pimpinan. Sepertinya kasus Edi itu mungkin itu nanti pakai CSR-nya rumah sakit karena dia tidak punya BPJS. Tapi nanti benefitnya adalah klubnya ojol Edi ini yang akan keluar bahwa pelayanan kita, bahwa Polri mendukung program pemasyarakatan, itu mungkin yang akan kita harapkan. Yang 800 juta sudah kami jawab untuk revisi. Mohon izin Bapak Kapus dan anggota Dewas, mungkin untuk yang kestu dulu sama sekarang beda. Yang kestu sekarang ini kemarin jadi temuan dari Kemenkyu maupun BPK bahwa kalau kita terima yang kestu kita tidak bisa langsung menggunakan. Jadi kalau kita yang kestu kita itu harus
diterima oleh pihak ketiga. Sehingga ada beberapa kegiatan yang kestu kita titipkan ke pusdokes, yaitu yang kestu untuk kuratif dan yang kestu untuk dokpol. Karena kalau kita tetap kita kelola sendiri itu tidak boleh oleh Kemenkun maupun BPK. Misalnya sekarang ada pasien karena laka atau karena ditembak pakai yang kestunya rumah sakit langsung tidak boleh. Jadi harus pakai yang kestu yang kita tentukan di pusdokes. Sehingga pemeriksaan tambahan seperti MRI, CT scan, dokter organika kami bisa dibayar. Tapi kalau kita rumah sakit langsung membayar ke dokter organik kami, kita bayar CT scan-nya atau MRI itu tidak diizinkan. Jadi akhirnya double waktu. Gitu. Jadi ada beberapa aturan yang terbaru untuk yang kestu. Untuk UTDRS, kajian untuk UTDRS, Dr. Haryanto mohon izin, UTDRS itu kemarin sudah kita uji kos, alhamdulillah UTDRS kita itu untung. Dan kemarin ada pihak dari Kemenkes yang minta apa mas itu? Plasma ya, plasma sisa-sisa kalau ada apa itu sel darah merah yang itu bisa plasmanya mau dibeli per liternya 1 juta. Ternyata di kita itu plasma masih kita gunakan. Di plasma yang ada di kita itu per kantongnya bisa kita jual 400. Satu kantongnya 300 cc. Jadi mungkin kalau kita jual sendiri lebih menguntungkan. Di sekitar kalau 1 liter kan apa itu 3 kali lipat, sehingga lebih dari 1 juta. Gimana? Kemarin ada seksinya. Jadi untuk albumin itu harus hati-hati ya, karena dari PMI sendiri jangan sampai orang yang donor itu tahu kalau jadi sisa plasmanya itu. iya, ini kita gunakan di sini. Kita gunakan di sini. Ini tidak kita jual karena ternyata rumah sakit kita masih butuh. Tadi plasma itu untuk meningkatkan albumin. Untuk Bu Yogi, kinerja pelayanan dan keuangan terbagus, kunjungan menurun. Mohon izin Bu Yogi, untuk kunjungan ini memang kita agak menurun karena kita itu ada 14.000 pasien yang harus dirujuk balik. Padahal kebanyakan pasien-pasien itu adalah pasien anggota Polri. Jadi dia sudah nyaman ke sini tapi harus dirujuk ke FKTP. Itu ya Pak, Dr. TV ya. 14.000 atau berapa? Yang rujuk balik itu? 14.000 ya. Jadi kita diminta oleh BPJS ada 14.000 di datanya mereka harus kita rujuk balik. Sore tidak